Semboyan Liberté, Égalité, Fraternité. Apa yang kalian pikirkan setelah mendengar semboyan itu? Pastinya banyak yang langsung teringat pada Prancis, negeri megah dengan bangunan klasik yang indah, Menara Eiffel, dan roti panjang ikonik yang menjadi ciri khas negaranya. Namun, bagaimana jika kita membahas masa lalunya? Masa ketika Prancis belum dikenal sebagai simbol kebebasan dan juga kesetaraan. Saat rakyat kecil hidup dalam kesulitan, pajak mencekik, harga roti melambung tinggi, sementara kaum bangsawan justru hidup mewah di balik gemerlap istana. Di balik indahnya Prancis yang kita lihat sekarang, pernah ada kemarahan besar yang perlahan tumbuh dari penderitaan rakyatnya perlahan. Inilah dia pembahasan kita kali ini. Mari kita menggali masa, memahami dunia melalui fakta sejarah yang ada. Coba kalian perhatikan data ini. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, mereka adalah manusia. Dari 28 juta penduduk Prancis, 80%-nya adalah petani yang menyerahkan separuh penghasilan mereka untuk pajak feodal, sewa tanah, dan juga pajak kerajaan. Ketika gagal panen tahun 1788 membuat harga roti meroket hingga 88% dari upah harian buruh. Rakyat tidak hanya punya pilihan lain kecuali untuk bangkit. Masa teror yang berlangsung hanya 10 bulan merenggut lebih dari 40.000 nyawa. Angka yang membuat kita bertanya, seberapa jauh manusia bisa pergi atas nama ideologi? Prancis pra-revolusi mengenal sistem Ancien Regime, tatanan lama yang membagi masyarakat menjadi 3 golongan atau etat. Golongan pertama adalah kaum klerus, para uskup, kardinal, dan biarawan yang menguasai 10% tanah di Prancis, bebas pajak, bahkan menerima subsidi dari negara. Golongan kedua adalah kaum bangsawan, dengan hak-hak istimewa, tanah yang luas, dan posisi tinggi di militer maupun di pemerintahan. Lalu, ada golongan ketiga, yaitu 97% penduduk Prancis, yang berupa petani, buruh, pedagang, pengacara, dokter, dan lain-lain. Mereka yang menanggung 100% beban pajak, tidak punya suara dalam pemerintahan, dan diperlakukan seperti bukan manusia seutuhnya. Ketika mereka bersuara, sejarah pun menjadi berubah. Revolusi Prancis pertama dimulai pada tahun 1789, ketika rakyat mulai muak terhadap ketidakadilan yang terjadi di negaranya. Revolusi Prancis bukan suatu peristiwa, ia adalah sebuah badai yang berlangsung 1 dekade penuh. Dimulai pada 14 Juli 1789 ketika massa Paris menyerbu penjara Bastille, simbol absolutisme kerajaan. Tanggal itu kini menjadi Hari Bastille, Hari Kemerdekaan Nasional Prancis, sama seperti kita negara Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 1945. Nah, setelah itu, Prancis bereksperimen dengan monarki konstitusional, mencoba menjaga raja sambil membangun sistem baru. Tapi, raja berkhianat, mencoba untuk kabur dan bernegosiasi dengan kekuatan asing. Rakyat tidak memaafkannya. Lalu pada Januari 1793, kepala Louis ke-16 jatuh di bawah guillotine. Prancis menjadi republik. Nah, setelah revolusi pecah, banyak perubahan besar mulai terjadi. Hak istimewa kaum bangsawan lalu dihapus. Rakyat mulai memiliki hak politik dan muncul semboyan terkenal di Prancis, yaitu Liberté, Égalité, Fraternité, yang berarti kebebasan, persamaan, dan juga persaudaraan. Revolusi ini mengubah cara masyarakat dalam memandang pemerintahan, bahwa negara bukan hanya milik raja, tetapi juga milik rakyat. Namun,
Kebenaran pahitnya, revolusi kemudian memakan anak-anaknya sendiri. Masa teror dimulai. Robespierre dan Komite Keselamatan Publik mengeksekusi siapapun yang dianggap musuh revolusi. Baru pada 1799, seorang tentara mengakhiri kekacauan itu. Ada yang tahu siapa? Yap, betul. Napoleon Bonaparte. Dengan melakukan kudeta yang tenang dan juga terorganisir. Revolusi dapat dikatakan adalah jalan terakhir setelah berbagai cara ditempuh, tetapi tidak mampu membuat tirani ataupun rezim membuka mata kepada rakyat. Memang ada harga yang harus dibayar. Segala perubahan yang signifikan memang harus ada tindakan yang radikal atau mendasar. Seperti negara mana nih? Aduh. Revolusi Prancis 1789 mengakhiri sistem monarki absolut yang selama berabad-abad menempatkan raja sebagai penguasa tertinggi. Rakyat yang sebelumnya hidup dalam tekanan pajak dan juga ketidakadilan mulai menuntut perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Iyalah, jelas lah. Rakyat aja sengsara gitu. Makan roti aja nih di Prancis waktu itu. Bahkan tidak bisa rakyat ini untuk membeli sepotong roti untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Nah, jatuhnya Bastille menjadi simbol runtuhnya kekuasaan lama di Prancis. Nah, geng, revolusi ini juga melahirkan gagasan baru tentang kebebasan, persamaan, dan juga persaudaraan yang dikenal melalui semboyan tadi, yaitu liberté, égalité, fraternité. Hak istimewa kaum bangsawan dan juga gereja mulai dihapus sehingga masyarakat memiliki kedudukan yang lebih setara di depan hukum. Dari sinilah muncul dasar-dasar demokrasi modern. Perubahan sosial ikut terjadi setelah revolusi berlangsung. Kaum borjuis atau kelas menengah mulai memperoleh pengaruh besar dalam bidang ekonomi dan politik. Jabatan pemerintahan perlahan tidak lagi ditentukan oleh keturunan bangsawan, tetapi berdasarkan dari kemampuan seseorang. Di tengah kondisi politik yang tidak stabil ini, muncul Napoleon Bonaparte sebagai pemimpin baru di Prancis. Ia membawa sistem hukum modern melalui Kode Napoleon yang kemudian mempengaruhi banyak negara di wilayah Eropa. Meski menjadi kaisar, Napoleon tetap menyebarkan beberapa prinsip hasil revolusi. Nah, pengaruh revolusi Prancis akhirnya meluas ke berbagai negara di dunia. Semangat demokrasi, nasionalisme, dan hak asasi manusia mulai berkembang di banyak wilayah Eropa maupun di luar wilayah Eropa. Revolusi ini menjadi salah satu peristiwa penting yang mengubah arah sejarah dunia pada masa modern. Revolusi Prancis melahirkan tokoh-tokoh yang namanya dikenang dari sejarah, baik sebagai pahlawan maupun sebagai peringatan. Louis ke-16 adalah raja yang baik hati namun lemah, terlalu ragu untuk berubah, terlalu lambat untuk memimpin. Lalu Marie Antoinette, ratu yang dijuluki Madame Deficit, menjadi sasaran kemarahan rakyat yang melihatnya sebagai perwujudan pemborosan dari kerajaan. Nih, istri raja nih, geng. Robespierre adalah paradoks revolusi, seorang idealis yang percaya pada kebebasan, namun menjalankan teror paling berdarah dalam sejarah modern Prancis. Ia sendiri akhirnya ditangkap dan dieksekusi oleh rekan-rekannya sendiri. Dan di tengah kekacauan itu, muncul seorang Korsika muda bernama Napoleon Bonaparte, yang membuktikan bahwa revolusi bisa diakhiri bukan dengan guillotine, melainkan dengan kecerdasan militer yang dimilikinya. Kecerdasan militer, seperti seseorang di negeri ini. Nah, geng,
Api revolusi 1789 ternyata tidak pernah benar-benar padam. Bara yang dahulu menjatuhkan Bastille terus hidup dalam ingatan rakyat di Perancis. Setiap kali penguasa mencoba menghidupkan kembali absolutisme, jalan-jalan Perancis, jalan-jalan Paris kembali berubah menjadi arena perlawanan. Pada tahun 1830, Raja Charles ke-10, penguasa terakhir dari dinasti Bourbon, mencoba mengembalikan kekuasaan mutlak kerajaan. Ia membubarkan parlemen, membatasi kebebasan pers, dan mempersempit hak pilih hanya untuk kaum elit yang kaya. Ya, kaum elit jelas kaya ya. Nah geng, kebijakan ini memicu kemarahan besar di Paris. Selama 3 hari, dari 27 hingga 29 Juli 1830, rakyat membangun barikade di jalan-jalan kota dalam peristiwa yang dikenal sebagai Les Trois Glorieuses atau 3 hari kejayaan. Mahasiswa, buruh, jurnalis, hingga kaum borjuis bersatu melawan tentara kerajaan. Pertempuran jalanan terjadi di pusat Paris, dan pada akhirnya Charles ke-10 dipaksa turun takhta lalu melarikan diri ke Inggris. Namun, kemenangan itu belum sepenuhnya membawa demokrasi. Tahta kemudian diberikan kepada Louis Philippe yang dikenal sebagai Raja Warga Negara. Ia menjanjikan pemerintahan yang lebih liberal, tetapi kenyataannya kekuasaan masih didominasi kaum borjuis kaya. Hak pilih tetap terbatas, sementara kelas pekerja dan juga rakyat miskin masih hidup dalam kesenjangan ekonomi yang besar. Revolusi 1830 akhirnya dianggap hanya mengganti penguasa, bukan mengubah sistem secara menyeluruh. Ketidakpuasan itu terus menumpuk hingga akhirnya meledak kembali pada tahun 1848. Kali ini bukan hanya Prancis yang bergolak. Gelombang revolusi menyapu hampir seluruh daerah di Eropa, mulai dari Italia, Jerman, Austria, Hungaria, hingga wilayah-wilayah Kekaisaran Habsburg. Para rakyat menuntut konstitusi, kebebasan pers, hak politik, dan pemerintahan yang lebih demokratis. Karena luasnya dampak tersebut, tahun 1848 sering disebut sebagai Springtime of Nations atau musim semi bangsa-bangsa. Di Paris, krisis ekonomi memperburuk keadaan. Harga pangan naik kembali, pengangguran meningkat, dan rakyat marah terhadap pemerintahan Louis Philippe yang dianggap hanya melayani kepentingan kaum kaya. Demonstrasi besar pecah di Paris pada Februari 1848. Barikade kembali memenuhi jalan-jalan ibu kota. Dalam waktu singkat, Louis Philippe turun takhta dan melarikan diri ke Inggris, mengulang nasib Charles ke-10 sebelumnya. Dari revolusi ini, lahirlah Republik Prancis yang kedua. 2 kali revolusi, coba bayangkan. Salah satu perubahan terbesar adalah diterapkannya hak pilih universal bagi seluruh pria dewasa. Tanpa memandang kekayaan ataupun status sosial, untuk pertama kalinya dalam sejarah Prancis, jutaan rakyat biasa dapat ikut menentukan arah negara melalui yang namanya pemilu. Ini menjadi tonggak penting dalam pergerakan demokrasi modern di Eropa. Namun, sejarah kembali menghadirkan ironi. Dalam pemilu presiden pertama tahun 1848, rakyat justru memilih Louis Napoleon Bonaparte, yaitu keponakan Napoleon Bonaparte, sebagai presiden. Nama besar Napoleon masih sangat populer di kalangan rakyat, terutama karena dianggap simbol stabilitas dan kejayaan nasional. Tetapi, Louis Napoleon perlahan mengumpulkan kekuasaan di tangannya sendiri. Pada tahun 1851, ia melakukan kudeta, membubarkan parlemen, lalu setahun kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Napoleon III dan mendirikan Kekaisaran Prancis kedua. Dengan demikian, Prancis kembali berputar dari republik menuju kekaisaran. Ulang lagi nih.
Revolusi demi revolusi menunjukkan bahwa perjuangan rakyat Prancis bukanlah perjalanan lurus menuju demokrasi, melainkan siklus panjang antara kebebasan, kekuasaan, dan ambisi politik. Meski begitu, setiap gelombang revolusi meninggalkan warisan penting, gagasan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentang tirani dan menentukan masa depan bangsanya sendiri. Setelah kekalahan telak Napoleon ketiga dalam Perang Prancis-Rusia 1870 sampai dengan 1871, kekaisaran runtuh. Dari abu itu lahir Republik Ketiga Prancis, sebuah demokrasi parlementer yang bertahan selama 70 tahun hingga pendudukan Nazi di tahun 1940. Inilah bentuk pemerintahan yang akhirnya meletakkan fondasi permanen bagi Prancis modern. Sekularisme, laïcité, pendidikan republik gratis dan wajib, kebebasan pers, dan hak sipil. Semboyan liberté, égalité, fraternité yang lahir dari revolusi 1789 akhirnya terpatri sebagai semboyan resmi Republik Prancis dan tetap demikian hingga hari ini. Revolusi Prancis mengajarkan bahwa perubahan besar dalam sejarah lahir dari keberanian rakyat melawan yang namanya ketidakadilan dan memperjuangkan kebebasan, persamaan, serta hak-hak manusia. Dari jatuhnya Kastil Bastil, munculnya Napoleon, hingga gelombang revolusi berikutnya, dunia melihat bagaimana sebuah bangsa mampu mengubah arah sejarah melalui perjuangan dan pemikiran yang baru. Peristiwa ini tidak hanya mengubah Prancis, tetapi juga mempengaruhi perkembangan demokrasi, nasionalisme, dan hak asasi manusia di berbagai negara. Nah, geng, sebagai generasi muda, memahami sejarah bukan hanya tentang menghafal tanggal dan juga tokoh-tokoh penting, tetapi belajar dari perjuangan, kesalahan, dan perubahan yang pernah terjadi di masa lampau. Dengan memahami sejarah, kita dapat lebih bijak melihat keadaan dunia saat ini dan mengambil pelajaran untuk masa depan kita yang lebih baik. Karena pada akhirnya, sejarah bukan sekedar cerita lama, dan sejarah dunia masih terus berlanjut.